Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di buku video digital Etika Profesi Manajemen Pendidikan. Kita melanjutkan pembahasan kita di bab 4 mengenai dilema etis dalam praktik. Setelah di modul 4,2 kita membahas konflik kepentingan, dan di modul 4,3 kita mengupas dilema dalam penegakan disiplin siswa. Kini di modul 4,4 kita akan fokus pada isu yang semakin relevan di era digital ini. Dilema etis terkait penggunaan teknologi dan privasi data di sekolah. Konteks, teknologi, keamanan, dan privasi di sekolah. Tidak dapat dipungkiri, teknologi telah membawa banyak manfaat bagi dunia pendidikan. Internet, komputer, perangkat lunak pembelajaran, hingga sistem informasi manajemen sekolah dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, efisiensi administrasi, dan bahkan keamanan lingkungan sekolah. Penggunaan kamera pengawas, misalnya, seringkali diandalkan untuk memantau keamanan, mencegah tindakan vandalisme, pencurian, atau perundungan. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi ini juga membuka pintu bagi potensi masalah etis baru, terutama terkait dengan hak privasi individu. Sejauh mana sekolah boleh mengawasi aktivitas siswa dan stafnya? Bagaimana data pribadi yang dikumpulkan melalui teknologi dikelola dan dilindungi? Disinilah seringkali muncul dilema bagi manajer pendidikan. Bagaimana menyeimbangkan antara pemanfaatan teknologi untuk tujuan yang sah dengan kewajiban etis dan hukum untuk menghormati serta melindungi privasi dan martabat individu dalam komunitas sekolah? Mari kita eksplorasi dilema ini melalui studi kasus berikut. Studi kasus 3, dilema pemasangan kamera CCTV. Latar belakang. Ibu Dian adalah kepala sekolah SMP Bintang Prestasi, sebuah sekolah swasta yang cukup diminati di kota tersebut. Lokasi sekolah berada di pinggir jalan raya yang ramai, dan belakangan ini muncul beberapa keluhan. Terjadi beberapa kali insiden kehilangan barang-barang pribadi siswa di area parkir, loker, dan lorong sekolah saat jam sepi. Selain itu, baru-baru ini ada laporan kasus perundungan verbal yang cukup serius di salah satu sudut sekolah, namun sulit untuk ditindaklanjuti karena minimnya saksi mata yang bersedia bicara dan tidak adanya bukti konkret. Merespon situasi ini, pihak yayasan yang menaungi sekolah dan sebagian besar perwakilan orang tua melalui komite sekolah mendesak Ibu Dian untuk segera mengambil langkah peningkatan keamanan secara signifikan. Usulan dan situasi. Salah satu usulan utama yang muncul dan didukung kuat oleh yayasan adalah pemasangan sistem kamera pengawas di berbagai titik di lingkungan sekolah. Ibu Dian kemudian mengajukan rencana awal untuk memasang kamera di beberapa lokasi yang dianggap strategis dan merupakan area publik, seperti gerbang masuk dan keluar sekolah, area parkir, koridor utama di setiap lantai, area sekitar loker siswa, kantin, dan lapangan olahraga. Tujuan pemasangan CCTV ini dinyatakan secara jelas untuk meningkatkan keamanan secara umum, mencegah terjadinya tindak pencurian dan perundungan, serta menyediakan alat bukti jika terjadi insiden pelanggaran tata tertib atau tindak kriminal di area sekolah. Perdebatan dan dilema. Ternyata, rencana pemasangan CCTV ini menimbulkan reaksi beragam dan memicu perdebatan di kalangan internal sekolah. Sebagian guru dan juga perwakilan siswa menyuarakan kekhawatiran mereka. Mereka merasa ide diawasi oleh kamera sepanjang waktu di lorong atau kantin terasa tidak nyaman dan mengurangi rasa kebebasan serta privasi mereka selama berada di sekolah. Muncul kekhawatiran bahwa rekaman CCTV bisa saja disalahgunakan untuk memantau hal-hal di luar tujuan keamanan. Misalnya, mengawasi cara guru berinteraksi atau menangkap momen-momen pribadi siswa yang memalukan meskipun bukan pelanggaran. Pertanyaan pun muncul. Apakah kamera juga akan dipasang di area seperti ruang guru atau ruang konseling? Siapa saja yang akan memiliki wewenang untuk mengakses rekaman CCTV? Bagaimana prosedur aksesnya? Berapa lama rekaman akan disimpan? Dan yang terpenting, sekolah saat ini belum memiliki kebijakan tertulis yang rinci dan jelas mengenai penggunaan CCTV. Dilema Ibu Dian. Ibu Dian kini berada di tengah-tengah tarikan kepentingan dan nilai yang berbeda. Di satu sisi, ia memiliki tanggung jawab yang jelas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta merespons kekhawatiran nyata dari yayasan dan orang tua mengenai insiden yang telah terjadi. Pemasangan CCTV tampak sebagai solusi teknis yang efektif untuk tujuan ini. Di sisi lain, ia juga memiliki kewajiban etis untuk menghormati hak privasi siswa dan staf, serta memelihara iklim saling percaya di sekolah,
yang dikhawatirkan bisa terganggu oleh pengawasan yang dianggap berlebihan. Ia juga harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Apakah tingkat pengawasan melalui CCTV ini sepadan dengan tingkat masalah keamanan yang ada? Apakah ada alternatif lain yang kurang mengganggu privasi? Ketiadaan kebijakan yang jelas semakin menambah kompleksitas dilema ini. Mari kita analisis kasus Ibu Dian, identifikasi isu etis utama. Inti dilema etis dalam kasus ini adalah konflik antara nilai keamanan dan ketertiban hak atas privasi individu, nilai kepercayaan isu terkait, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi pengawasan. Identifikasi fakta-fakta kunci. Insiden keamanan telah terjadi. Ada desakan dari yayasan dan orang tua untuk tingkatkan keamanan. Usulan pasang CCTV di area publik. Tujuan CCTV jelas. Ada kekhawatiran privasi dari guru dan siswa. Belum ada kebijakan CCTV tertulis. Fakta perlu klarifikasi atau keputusan. Lokasi persis, siapa pengakses, lama penyimpanan, prosedur penggunaan rekaman, identifikasi pemangku kepentingan. Ibu Dian, siswa, guru dan staf, orang tua, yayasan, komunitas sekolah secara umum. Kepentingan mereka beragam, antara kebutuhan rasa aman, hak privasi, lingkungan belajar, atau kerja yang nyaman, dan reputasi institusi. Identifikasi nilai atau prinsip etika yang bertentangan, tanggung jawab keamanan versus hak privasi dan penghargaan martabat. Potensi manfaat versus potensi kerugian. Kebutuhan akan bukti versus satu kebebasan dari pengawasan konstan. Opsi tindakan yang mungkin bagi Ibu Dian. Opsi 1, implementasi. Penuh dan cepat. Segera pasang CCTV di semua lokasi publik yang diusulkan untuk merespons desakan keamanan. Kebijakan detail menyusul. Opsi 2, implementasi terbatas dan hati-hati. Pilih beberapa titik lokasi yang paling krusial saja. Gunakan jumlah kamera minimal sambil mulai menyusun kebijakan. Opsi 3, prioritaskan solusi alternatif. Tunda pemasangan CCTV. Fokus dulu pada solusi non-teknologi atau yang kurang intrusif. Tingkatkan patroli keamanan atau guru piket, perbaiki pencahayaan, adakan program anti-bullying yang lebih masif, perkuat pendidikan karakter, libatkan siswa dalam menjaga keamanan bersama. Opsi 4, proses partisipatif pembuatan kebijakan dahulu. Bentuk tim kerja yang melibatkan perwakilan semua stakeholder untuk mengkaji kebutuhan, mempertimbangkan pro, kontra, dan merumuskan kebijakan penggunaan CCTV yang komprehensif dan disepakati bersama sebelum kamera dipasang. Opsi 5, menolak pemasangan CCTV. Secara tegas menolak usulan CCTV dengan argumen bahwa dampak negatifnya pada privasi dan iklim sekolah lebih besar daripada manfaatnya, sambil mengusulkan dan berkomitmen pada solusi alternatif. Analisis singkat opsi. Opsi 1, cepat menjawab tuntutan keamanan. Mungkin efektif menekan insiden, tapi mengabaikan kekhawatiran privasi, berisiko resistensi dan ketidakpercayaan, serta potensi masalah hukum atau etis jika tidak ada kebijakan jelas. Opsi 2, upaya menyeimbangkan, lebih proporsional, tapi masih menyisakan isu privasi dan kejelasan kebijakan. Mungkin tidak cukup memuaskan pihak yang menuntut keamanan maksimal. Opsi 3, paling menghargai privasi dan fokus pada solusi yang lebih mendasar, tapi mungkin dianggap lambat atau kurang efektif oleh sebagian pihak dan tidak memberikan bukti jika insiden tetap terjadi. Opsi 4, pendekatan paling demokratis, transparan, dan etis dari segi proses, menghasilkan kebijakan yang kuat dan diterima bersama. Namun, butuh waktu dan prosesnya mungkin tidak mudah. Tidak memberikan solusi keamanan instan. Opsi 5, pilihan paling berani dalam membela privasi, tapi berisiko dianggap tidak responsif terhadap masalah keamanan dan bisa disalahkan jika terjadi insiden serius di kemudian hari. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Mari kita gunakan kasus Ibu Dian ini untuk refleksi lebih lanjut. Jika Anda dalam posisi Ibu Dian, pendekatan atau kombinasi opsi mana yang akan Anda pilih? Apa dasar pertimbangan etis utama Anda dalam menyeimbangkan keamanan dan privasi? Menurut Anda, sejauh mana pengawasan melalui CCTV dapat diterima di lingkungan sekolah? Di area mana saja pemasangannya dapat dibenarkan secara etis? Dan di area mana seharusnya tidak boleh ada? Pentingkah melibatkan siswa dalam proses diskusi dan pembuatan kebijakan mengenai penggunaan CCTV di sekolah? Mengapa? Jika sekolah akhirnya memutuskan untuk memasang CCTV, sebutkan minimal 5 elemen kunci yang mutlak harus diatur dalam kebijakan penggunaan CCTV agar implementasinya etis dan bertanggung jawab. Contoh, tujuan spesifik, pemberitahuan yang jelas, batasan akses,
lama penyimpanan, prosedur penggunaan rekaman, mekanisme pengaduan. Selain CCTV, teknologi lain apa saja yang penggunaannya di sekolah Anda berpotensi menimbulkan dilema etis serupa terkait privasi data siswa atau staf? Misalnya, absensi sidik jari atau wajah, pemantauan aktivitas internet, penggunaan aplikasi pembelajaran pihak ketiga yang mengumpulkan data siswa, penyebaran foto atau video kegiatan sekolah di media sosial. Sebagai penutup modul 4,4, dilema antara memanfaatkan teknologi untuk keamanan atau tujuan lain yang sah dengan melindungi hak privasi individu adalah tantangan etis yang akan terus dihadapi oleh para pemimpin pendidikan di era digital ini. Kasus CCTV hanyalah salah satu contoh. Pendekatan yang paling etis cenderung melibatkan pertimbangan yang cermat mengenai kebutuhan nyata, transparansi penuh mengenai penggunaan teknologi, pelibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, serta adanya kebijakan yang jelas dan mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak-hak individu. Silakan Anda renungkan pertanyaan-pertanyaan refleksi tersebut. Pada modul berikutnya, Modul 4.5, kita akan membahas studi kasus terakhir dalam bab ini, yang mungkin akan mengangkat dilema terkait tekanan dari pihak eksternal. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita semakin bijaksana dalam menavigasi persimpangan antara teknologi, keamanan, dan etika di dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.